Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok A2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perhitungan bobot jenis etanol menggunakan teknologi. Adapun anggota kelompok dari A2 yang pertama ada Kak Sinta NIM 1878 dan Kak Bita NIM 1880, kemudian ada Dewi NIM 2001 dan saya sendiri 2002. Kemudian adapun soal yang sudah diberikan oleh Bu Widi tadi, saya juga sudah melihat. Kemudian untuk perhitungan pertama itu tiknometer pertama. Jadi sudah diketahui tadi WO atau tiknometer kosong yang pertama adalah 15,270 gram. Kemudian W1 atau tiknometer berisi air atau aquades pertama 22,060 gram. Kemudian ada pun W2 atau tiknometer berisi destilat yang pertama maksud saya 21,396 gram. Yang ditanya adalah berapa BG-nya atau bobot jenisnya. Kemudian kita jawab W2 itu bobot jenisnya itu rumusnya W2 dikurangi W0 dibagi W1 dikurangi W0. Kemudian tinggal kita masukkan saja, jadi 21,396 gram dikurangi 15,270 gram. Dibagi 22,060 gram dikurangi 15,270 gram. Dan didapatkan hasil 6,126 gram dibagi 6,779 gram. Dan hasilnya 0,9022 sekian dan dibulatkan menjadi 0,902 gram atau 0,902 gram untuk perhitungan teknometer pertama. Kemudian perhitungan teknometer kedua. Jadi di sini diketahui W2-nya W2-nya di sini adalah teknometer bersih destilat yang kedua 21,397 gram. Kemudian dikurangi W0. W0-nya itu tiknometer kosong 15,273 gram. Kemudian dibagi W1 maksud saya. W1 di sini tiknometer berisi air atau aquades yang kedua sebanyak 22,052 gram dikurangi tiknometer kosong 15,273 gram. Mendapatkan hasil 6,124 gram dibagi 6,779 gram. Kemudian hasilnya adalah 0,903 gram. Kemudian untuk tiknometer ketiga, di sini diketahui W0 atau tiknometer kosongnya 15,272 gram. Kemudian W1 atau tiknometer berisi aquades atau air adalah 22,057 gram. Lanjut W2-nya di sini diketahui 21,397 gram. Yang ditanya sama perhitungan bobot jenisnya, kemudian hasilnya adalah W2 dikurangi W0 dibagi W1 dikurangi W0. Tinggal dimasukkan saja 21,397 gram dikurangi 515 maksud saya di 272 gram. Dibagi 22,57 gram dikurangi 15,272 gram. Hasilnya adalah 0,903 gram. Jadi, kesimpulannya, kami dari kelompok A2 mendapatkan hasil bahwa perhitungan tiknometer pertama tadi hasilnya adalah bobot jenisnya sebesar 0,902 gram. Kemudian tiknometer kedua didapat hasil 0,903 gram dan tiknometer ketiga juga sama 0,903 gram. Mungkin sekian dari kelompok A2, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kelompok A6 izin menambahkan, Ibu. Silakan. Eh, Kelompok A6. baik, untuk Dewa Julio, apakah bisa share screen terkait rata-rata dari bobot jenis yang sudah kita dapatkan? Oh, baik, bisa. Mohon ditunggu sebentar.
Baik, mungkin perhitungan yang kelompok kami dapatkan sama seperti kelompok Asia, tapi di sini setelah kami mendapatkan 3 dari perhitungan BJ destilasi 1, 2, dan 3, kami menghitung dari rata-rata BJ tersebut dan mendapatkan hasil, boleh diturunkan Jul, mendapatkan hasil sebesar 0,9027 gram. Nah, apa sih arti dari BJ 0,9027 gram ini? Ini sesuai dengan farmakope 3, ini berhubungan dengan kadar dari etanol. Nah, pada farmakope 3 terdapat daftar bobot jenis dan kadar etanol yang bisa teman-teman lihat pada farmakope 3 halaman 819. Menurut farmakope 3, ketika terdapat bobot jenis sebesar 0,902 itu berarti kadar etanolnya itu sebesar 55,9. Nah, pada BJ yang kami dapatkan ini sebesar 0,9027. Jadi, kami menyimpulkan bahwa kadar etanol pada BJ ini itu berada di rentangan 55,9% sampai 55,4%. Dan sehubungan dengan volumenya itu sesuai juga dengan ada yang di farmakope itu sebesar 63,8 sampai 63,3%. Arti dari persen ini, misalkan 55,9% ini terdapat 55,9 etanol di dalam 100 larutan atau sisanya berarti 44,1 itu berupa air dan 55,9 itu berupa etanol. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk intervalnya itu kenapa kami menggunakan 55,9 sampai 55,4 itu dikarenakan BJ rata-rata kami itu tidak bulat seperti yang ada di farmakope, cuma dicantumkan itu sebesar ada yang 0,901 atau 0,902 gitu, sedangkan kami ada angka 7 di belakangnya, jadi kami memakai rentangan antara 0,902 sampai 0,903 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6. Bagaimana, ada yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah? Oke. Dari perhitungan secara garis besar tadi dari 2 kelompok yang menyampaikan hasil perhitungannya itu ada perbedaan di ininya ya, Adik ya. Kalau yang tadi kelompok yang pertama tadi kelompoknya Armida itu ngitungnya satu-satu. Terus kalau kelompoknya Yunita dan Julio itu ngitungnya dirata-ratakan dulu baru dihitung ininya ya. Di akhir baru dihitung apa namanya BJ-nya ya. Begitu tadi? Enggak, kita cari satu-satu pertamanya Bu, kemudian setelah kita dapat BJ dari ketiga sampel itu kita rata-ratakan untuk menetapkan kadar etanolnya seperti itu Bu. Oke, jadi di perbedaannya di Kami sebenarnya cuma menambahkan apa arti dari bobot jenis itu terhadap kadar etanol sesuai dengan farmakope 3. Oke, jadi di terjemahannya ya berapa kadarnya jadinya sesuai dengan ini. Tadi yang punyanya Armida belum ya? Iya belum Ibu. Oke, terima kasih Yunita. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Ya, jadi perhitungannya seperti sederhana ya, seperti yang disampaikan oleh temannya. Jadi rumusnya biasa untuk perhitungan bobot jenis W2 dikurangi W0 dibagi dengan W1 dikurangi W0, di mana W2-nya itu adalah bobot piknometer berisi destilat dikurangi dengan yang piknometer kosong dibagi dengan bobot piknometer berisi air suling dikurangi dengan bobot piknometer kosong. Dapat bobot jenisnya, nanti kalian lihat di farmakope. Tadi yang dipakai acuan FI berapa, Dek? FI 3 Ibu. FI 3 ya. 90 nah, tadi dia sebentar, coba saya sharing. Lihat di kalau yang di 3 halaman berapa? Halaman 819 Ibu. 819, mungkin yang lain bisa buka FI-nya ya. Ya, ada sedikit perbedaan. Kalau di FI 3
Bentar, saya share ini aja. Oke, kalau di FI3 mungkin tampilannya seperti ini ya. Jadi ada bobot jenisnya berapa, kadar etanolnya berapa gitu ya. Seperti ini, Dek. Ya? Iya benar Ibu. Oke. Tapi kalau di FI4 kalian lihat mungkin ada sedikit perbedaan ya untuk tabel bobot jenis dan kadar alkohol. Jadi tampilannya dia seperti ini kalau di FI4. Kalau di FI3 dia lebih mudah dibaca dibandingkan dengan FI4. FI4 mungkin ada bisa buka halaman 1221 ya. Jadi tadi di FI-nya ada dapatnya antara 50 berapa tadi? 55,9 sampai 55,4 Ibu. 902 sampai 903 ya? Ini ya? Iya Ibu. Oke, ya. Jadi seperti itu cara membacanya disesuaikan berapa biji yang diperoleh, kadarnya nanti berapa. Itu aja mungkin untuk penetapan kadar alkohol dengan destilasi di sini jadi disesuaikan. Ingat acuan utama adik-adik adalah farmakope. Jadi kemanapun kalian selalu lihat farmakope kalau bisa yang edisi terbaru kalau ada di sana ya. Untuk metode analisisnya. Kemudian tadi titik kritisnya mungkin dalam pengerjaannya, dalam penimbangan, menimbang yang baik seperti apa, kemudian cara merangkai alat yang baik seperti apa, kemudian merangkai alat destilasi. Tadi kalian sudah lihat meskipun kalian tidak bisa memegang alatnya secara langsung, tetapi tadi semoga dengan bantuan video-video itu dapat membantu pemahaman adik-adik. Oke, Ari Anggara, Ari. Halo Ari, Ari masih join? Ya, halo Ibu. Kira-kira nanti perlu masih diskusi dengan Asdos nggak? Dari adik-adik gimana? Kalau dari Asdos kira-kira masih ada yang mau didiskusikan? Atau nanti nilai keaktifannya cukup diambil dari punyanya Ari atau gimana? Di sini kami udah buat, saya kan udah nyatet juga tadi nilai keaktifan. Mungkin untuk nilai keaktifannya juga adik-adik bisa buat resume juga untuk hari ini. Termasuk tadi kan ada perhitungan yang di-share sama Ibu Idi, bisa dibuat, dikerjakan, nanti dikirim ke email Asdos masing-masing seperti biasa. Oh gitu. Berarti ada diskusi lanjutan lagi setelah ini di classroom atau sudah cukup dari resume aja? Untuk diskusinya mungkin kami diskusikan dulu bersama Asdos yang lain karena kebetulan Asdosnya juga ada nge-lab Ibu. Iya, gitu. Nah, terima kasih, nanti mohon bantuannya ya Ari ya. Untuk adik-adik nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan atau ini silakan hubungi Ibu, maaf menyela. silakan. Ini Ibu mau tanya, kalau misalnya kelompok saya itu berbeda perhitungannya, kalau saya dirata-ratain dulu Bu, apakah boleh? Oke, kalau nilainya berbeda jauh nggak, Dek? Hasilnya tapi 0,902 Bu, sama. Dirata-ratainnya itu apanya yang dirata-ratain? Yang dirata-ratainnya itu Ya, yang dirata-ratakan ya. yang 3 kali perhitungan itu Bu, saya rata-ratain dulu. Jadi maksudnya bobot airnya dapat 3 kali pengulangan, itu dirata-ratakan berapa dapat angkanya seperti itu ya? Iya Bu, apakah boleh? Kak Ari, bagaimana Kak Ari? Kalau yang lebih bagus sih dia dihitung satu-satu, nanti hasilnya dirata-ratakan, cuman lebih ribet jadi hasilnya. Mungkin di situ ada sedikit perbedaan sih. Iya. Kalau misalnya di sini karena perhitungan yang sederhana, dia nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya di perhitungan yang lebih rumit, biasanya dia bakal ada perbedaan antara ngerata-ratain di awal dan ngerata-ngeratain hasil akhir. Karena itu sebaiknya kita tetap melakukan perata-rataan setelah kita dapat semuanya di hasil akhir. Oh baik Kak, jadi dihitung satu-satu dulu ya? Iya, jadi iya. satu nanti dapat BJ-nya berapa, nanti BJ dari 3 kali pengulangan itu dirata-ratakan berapa. Karena kan tujuan pengulangan sebenarnya memang seperti itu ya. Jadi dari pengulangan pertama dapat kadarnya berapa, pengulangan kedua kadarnya berapa, pengulangan ketiga dapat kadarnya berapa, baru dihitung standar deviasinya. Seperti itu biasanya kalau di perhitungan dideterminasi di penetapan kadar. Terima kasih Ari. Mungkin ada yang lain, ada yang mau menanyakan?
Mungkin Ibu kalau izin dari sini bertanya, Bu. angkanya memang agak mirip ya. Tadi dapatnya 0,902. Silakan Yunia atau yang lain? Ibu izin bertanya, mungkin Ya. kembali ke tadi Bu pada saat diskusi video. Jadi dari video yang kelompok kami cari itu ada disebutkan bahwa dalam destilasi itu memakai asam kuat seperti H2SO4 pekat seperti itu Bu untuk mencegah buk. Tapi di video teman-teman bahkan dan di buku petunjuk juga kan tidak memakai bahan tersebut. Jadi mungkin bagaimana Bu penjelasannya tentang pemakaian H2SO4 itu Bu? Apa perlu kita lakukan atau bagaimana? Terima kasih. Penambahan H2SO4-nya di mana di sampelnya? Nggih Bu, kalau di video hanya disebutkan kita bisa menambahkan H2SO4 untuk mencegah buk. Makanya saya agak sedikit ragu pada saat pada saat bagaimana ditambahkan H2SO4 itu Bu, apa pada sampelnya atau pada apanya seperti itu Bu. Makanya saya menanyakan pada Ibu seperti itu. Terima kasih ini ya. Iya, jadi untuk penambahan untuk mencegah bumping biasanya kita gunakan batu didih ya. Jadi usahakan kalau adik-adik bekerja di analisis, usahakan seminimal mungkin menambahkan zat lain untuk mencegah interaksi antara sampel kalian dengan senyawa yang adik-adik tambahkan. Mungkin itu bisa diakali dengan cara menambahkan batu didih. Jadi batu didih itu juga biasanya ditambahkan di labu didih tempat sampel itu untuk mencegah bumping seperti itu. Usahakan yang inert ya, yang tidak bereaksi dengan sampel seperti itu sih, Dik. Takutnya nanti merubah hasilnya. Dari Ari mungkin mau menambahkan, Rik? Ya Bu, dari saya sama seperti Ibu. Ya, ada lagi dari adik-adik yang lain? Biar jelas untuk ini, karena ini pertemuan terakhir, nanti setelah ini kalian mengumpulkan, nanti silakan dihubungi asdosnya apakah dengan resume saja atau akan dilanjutkan lagi dengan diskusi lebih lanjut, karena tadi kakak asdosnya mohon izin untuk diskusi hari ini. Jadi nanti silakan didiskusikan lagi dan nanti dikumpulkan laporannya ke asdosnya. Ada lagi? Ibu, mohon maaf, izin bertanya sedikit Bu. Baik Bu, saya minum dulu. Izin bertanya untuk pengumpulan resumenya tuh terakhir kapan Bu? Apakah besok atau bagaimana? Ari mungkin bisa menjawab. Nanti Nanti mungkin akan dikabari sama ke Orasdosnya Dek ya. Oh baik Kak, berarti nanti akan diinfokan lebih lanjut mengenai resumenya nih Kak. Iya Dek. Baik, terima kasih Kak. ya, silakan nanti dikoordinasikan ya formanya dengan koordinator asdosnya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu, Ibu, sedikit. Ya. Gede. Oke. 13. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini mengenai perhitungan. Jadi sebenarnya untuk menentukan kadar etanol itu apakah cukup dengan berdasarkan tabel yang ada pada farmakope atau memang pada suatu kondisi harus dihitung begitu, Bu? Kalau kita mengerjakannya sesuai dengan farmakope ya, kita mengikuti ketentuan di farmakope, tinggal disesuaikan aja antara bobot jenisnya dengan kadar etanolnya. Seperti itu, Dik. Ya. Oke, baik, Bu, terima kasih. Iya. Kecuali mungkin kalau kalian menetapkan kadarnya dengan metode lain, seperti GC. Misalnya kan kemarin itu menjadi pertanyaan. Dengan GC atau dengan apa sih kemarin lagi? Pakai Raman ya, pakai apa lagi tuh? Nah, kalau kalian menetapkan kadarnya itu otomatis, apalagi kalau pakai kurva kalibrasi, nanti kalian masukkan data yang diperoleh dari sampel ke persamaan kurva kalibrasinya, berapa kadarnya yang diperoleh, baru nanti itu ada hitungannya. Ya. Bagaimana, Ari? Ada tambahan, Ari Anggara? Enggak Bu, benar sudah saya sama seperti Ibu tadi. Kalau kita mengikuti prosedur sesuai dengan farmakope itu sudah tepat karena metode farmakope itu sudah diteliti dan divalidasi dan di sebagian besar di seluruh dunia metodenya itu serupa. Ya, kalau kalian buka FI, British, American, USP, Netherlands Pharmacope, European Pharmacope itu isinya sebenarnya hampir mirip. Indonesia biasanya menyadur dari negara luar ya untuk farmakopenya. Jadi hampir sama isinya kurang lebih, mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum kita akhiri diskusi kita, terima kasih Ibu. banyak kepada Kak Asdos sudah mendampingi ya. Silakan Gangga. Ini masalah tentang video destilasi yang saya dapatkan, Bu. Nah, di video yang saya dapatkan itu untuk penyambungan setiap alat destilasinya itu dia menggunakan selotip. Sementara tadi di video yang
dijelaskan sebelumnya itu banyak yang menggunakan vaselin atau gliserin. Nah, kalau misalnya menggunakan selotip itu apakah sebenarnya itu diperbolehkan atau bagaimana, Bu? Kalau idealnya kerja di lab itu biasanya pakainya vaselin ya. Selotip itu mungkin dia akan meninggalkan bekas di alatnya dan kurang efektif kayaknya dia kalau pakai selotip seperti itu. Jadi yang umum dipakai sih memang vaselin. Pakai selotip itu dia untuk membuat dia lebih kuat aja sih biar nggak lepas-lepas seperti itu. Gimana Gangga? Baik, Bu. Ya, adik-adik ada lagi? Di akhir sudah siang, banyak yang ini ya. Mungkin kalian semakin paham dan semakin banyak pertanyaan yang muncul. Saya harap dengan 2 kali pertemuan ini kalian bisa memahami bagaimana sih penetapan kadar alkohol sesuai dengan ketentuan di farmakope. Yang penting adik-adik tahu, kalian cari, kalian buka farmakopenya. Ini kan baru satu contoh sampel aja. Nanti ketika kalian dapat sampel yang lain, bagaimana menetapkannya, apakah dia pakai prosedur A atau prosedur B, perbedaannya itu ada di mana antara farmakope 3, 4, 5, 6, itu saya harap kalian baca lagi. Nanti ya, siapa tahu keluar di ujian ininya. UC praktikumnya. Oke, ada lagi adik-adik? Dari Kari, kayaknya sudah Kari ya? Dari saya sudah cukup. Sudah. Oke ya, terima kasih adik-adik, terima kasih Ari Anggara sudah menemani diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya izin end meeting ya. Nanti untuk lebih lanjut silakan menghubungi koordinator ASDOS. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Bu, terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih Terima kasih, banyak, Kak. Bu. Selamat siang, Bu. Selalu, Makasih. Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu.